Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas nih mengenai salah satu teknik statistik inferensial, yaitu t-test independent sample. Tapi sebelum kita bahas nih secara spesifik mengenai t-test independent sample, kita harus tahu dulu nih mengenai research design. Karena teknik statistik yang digunakan itu sangat dipengaruhi oleh research design yang kita gunakan. Jadi, untuk melakukan penelitian, itu sebenarnya ada beberapa cara untuk mengambil data kita. Yang pertama ada yang namanya between subject design. Jadi, dalam penelitian ini, kita membagi dua kelompok sampel kita ke kelompok kontrol dan kelompok eksperimental. Di mana kelompok eksperimental ini nanti kita kasih treatment ke sampel kita. Sedangkan kalau kelompok kontrol, kita kasih yang namanya placebo. Jadi kayak kita kasih treatment, tapi sebenarnya bukan treatment aslinya. Nah, mungkin aku kasih contoh aja kali ya, biar lebih jelas. Contohnya, kita mau bikin penelitian mengenai apakah kopi itu berpengaruh nggak sih ke lamanya jam belajar kita. Jadi, seberapa lamanya kita belajar, itu dipengaruhi oleh kopi atau nggak sih? Nah, kita dapat nih 20 partisipan. Nah, dari 20 partisipan ini, kita bagi dua kelompok. Jadi, 10 partisipan masuk ke kelompok eksperimen, 10 partisipan kita masukin ke kelompok kontrol. Nah, kalau di kelompok eksperimen, kita kasih dulu nih kopi sebelum mereka belajar. Nah, kopi ini yang kita sebut sebagai treatmentnya. Sedangkan kalau yang di kelompok kontrol, kita kasih air mineral atau jus sebagai placebonya. Nah, ini yang dinamakan between subject design. Selanjutnya ada yang namanya within subject design. Nah, kalau di sini, sesuai dengan namanya, kita meneliti di dalam subjeknya. Jadi, within subject design. Kalau yang tadi kan between subject design, di mana antar subjek kita ceknya gitu. Nah, kalau dari contoh yang tadi penelitiannya, dari 20 partisipan yang kita punya, semuanya kita kasih treatment. Tapi dicek dulu nih, sebelum mereka minum kopi, mereka tuh belajarnya berapa lama sih kira-kira. Nah, selanjutnya kita kasih kopi, terus kita suruh belajar lagi. Nah, kita cek lagi berapa jam. Apakah meningkat, apakah menurun. Nah, itu nanti kita tes dengan menggunakan teknik statistik. Nah, jadi kita lihat ya bedanya ya. Kalau tadi ada dua kelompok, kita bagi partisipan kita jadi dua kelompok. Kalau within subject design, kita punya sampel, sampel ini kita kasih pre-testnya. Jadi ada yang namanya pre-test dan post-test tuh biasanya kalau yang within subject design. Tapi ini tergantung dengan penelitian kalian gunakan ya teman-teman. Jadi kita tanya nih pre-nya, sebenarnya berapa lama sih mereka belajar kalau nggak ada kopi. Setelah itu mungkin besoknya dikasih kopi nih sebelum belajar. Nah, kopi itu akan berpengaruh nggak sih ke lama jam belajarnya? Nah, itu tuh yang kita cek. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya match subject design. Ini tuh seperti gabungan antara dua desain sebelumnya. Jadi, di dalam 20 partisipan ini, kita bagi ke dua kelompok. Tapi baginya kita nggak bisa random. Kita harus sesuai dengan namanya, match subject. Kita harus menyamakan antara subjek di kelompok 1 dan di kelompok 2. Atau kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi subjek yang pertama di kelompok kontrol dan subjek pertama yang di kelompok eksperimen itu harus mempunyai karakteristik yang sama. Contohnya kalau misalkan dari lama belajar, mungkin variabel yang berpengaruh itu adalah IQ ya, salah satunya. Mungkin IQ-nya yang di subjek 1 di kelompok kontrol dan subjek 1 di kelompok eksperimen itu harus mirip. Jadi kayak di antara mungkin 105 sama 106. Seperti itu teman-teman. Jadi dianggap kalau mereka itu sama. Jadi kita harus menyamakan IQ-nya kayak atau misalkan variabel apa lagi yang lain tergantung dari penelitian kalian. Nah, dari sini, dari desain-desain ini, kita bisa tahu nih teknik statistik yang bisa kita gunakan tuh apa. Contohnya, kalau untuk kita menggunakan t-test, ada yang namanya t-test independent sample, sama ada yang related sample.
Nah, kalau dari 3 desain ini, kita gunakan t-test independent sample itu kalau kita menghitung dari data yang kita dapat kalau misalkan desain kita adalah between subject design. Sedangkan kalau t-test related sample itu kalau desain kita adalah within subject design atau match subject design. Nah, match subject design ini itu 2 kelompok kan. Kenapa kita nggak pakai ini independent? Karena kita kan udah melakukan matching ya ke subjek-subjek kita. Nah, matching ini kita anggap bahwa subjek 1 di kelompok kontrol dan subjek 1 di kelompok eksperimen kita anggap sebagai orang yang sama. Karena karakteristiknya kita sudah samakan. Makanya menggunakan t-test related sample. Nah, mungkin akan dibahas lebih detail lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk nih ke t-test independent sample. Nah, t-test independent sample ini itu merupakan salah satu cara untuk kita menghitung perbedaan mean antara 2 kelompok yang berbeda. Nah, makanya kenapa kita gunakan teknik ini kalau kita pakai desain penelitian kita yaitu between subject design. Karena kita mau ngecek apakah ada perbedaan mean yang signifikan antara 2 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, apa aja sih tahapan yang kita perlu lakukan untuk menghitung t-test independen? Yang pertama, kita harus state the hypothesis. Hipotesis kita tuh apa sih? Hipotesis kita kalau misalkan penelitian yang tadi kita gunakan, berarti kita pingin dong hipotesis kita adalah adanya pengaruh kopi terhadap lamanya jam belajar. Nah, kita harus cek nih hipotesis kita apakah one tail atau two tail. Nah, itu ada cara penulisannya secara statistik yang kalian bisa lihat nih di slide ini. Nah, selanjutnya kita harus cek homogeneity of group variance. Nah, ingat ya teman-teman, kalau kita mau menggunakan statistik parametrik, data-data yang kita dapatkan itu harus mempunyai varians yang mirip. Nah, ini kita bisa nih cek homogeneity-nya. Nah, kalau misalkan nggak homogen gimana nih? Nah, sebenarnya kalau t-test independent sample itu ada caranya sendiri. Ada perhitungan sendiri untuk kalau kelompoknya kita tuh tidak memiliki varians yang mirip. Nah, selanjutnya kita langsung compute the t-test. Menggunakan rumus seperti ini, kita hitung nih t-testnya. Nah, setelah itu kita harus make the decision. Apakah hasil t-test kita itu signifikan atau enggak nih? Kita melihat dari kurva apakah masuk ke dalam critical region atau enggak. Dan dari sini kita baru bisa bikin kesimpulan bahwa adanya pengaruh nih kopi terhadap lamanya jam belajar. Atau sebenarnya nggak ada pengaruhnya sih si kopi ini dengan lamanya jam belajar. Nah, itu sih teman-teman mengenai t-test independent sample. Dari sini kita bisa tahu ya, kalau kita menggunakan t-test itu kalau kita menggunakan between subject design, di mana kita membagi partisipan kita menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dengan secara random ya, ininya kita tidak melakukan matching antar subjek. Nah, itu sih teman-teman. Semoga video ini membantu teman-teman untuk belajar mengenai t-test independen. Dadah!